Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya, para takmir Masjid Riyadul Jannah, Raudatul Jannah, Waru yang saya muliakan dan yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kula panjenengan masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Dan karena sesuatu yang barokah, mudah-mudahan hadir kita semua di tempat ini menjadi sebab di antara sebab kita semua diakui oleh Allah menjadi hamba di antara hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Sayyidi Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri dalam qasidah burdahnya dalam bab fi tahdzir wa nahan nafsi, beliau melantunkan sebuah bait syair yang cukup indah yang berbunyi: wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi. Wan nafsu, adapun hawa nafsu itu katifli, seperti bayi kecil. Intuhmilhu, jika kalian membiarkan dia gemar menyusu, padahal sudah waktunya disapih. Syabba ala hubbir radai, dia akan tumbuh kembang dengan masih gemar menyusu. Wa in taftimhu yanfatimi, namun jika kalian menyapih hawa nafsu itu, menyapih bayi kecil itu, yanfatimi, maka dia akan berhenti untuk kemudian gemar menyusu. Maka fasrif hawaha, pelan-pelan berpalinglah dari hawa nafsu kalian. Wahadzir an tuwalliyahu, dan berhati-hatilah, waspadalah atas penguasaan hawa nafsu. Kenapa? Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi, karena ketika hawa nafsu itu telah menguasai jiwa manusia, yusmi aw yasmi, maka dia akan menulikan dan membutakan kalian. Hadirin jamaah salat Isya berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dan hubungkan syair tadi dengan bulan Ramadan, khususnya dalam ibadah puasa, maka kita temukan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang beriman. Kenapa demikian? Karena sadar atau tidak, terpaksa atau tidak, orang beriman akan disapih hawa nafsunya ketika puasa. Buktinya saat puasa, yang dilarang tidak hanya yang diharamkan: berzina, minum alkohol, makan daging babi, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Tapi yang dilarang saat puasa
termasuk hal-hal yang dihalalkan seperti minum es teh, seperti makan sop daging, seperti tadi pas buka bersama, seperti mohon maaf hubungan intim suami istri pun saat puasa menjadi haram. Kalau dilanggar satu, dia berdosa dan harus mengganti di hari di luar bulan Ramadan. Kalau yang dilarang itu adalah dengan melakukan hubungan intim suami istri, maka dia dapat tambahan hukuman kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sadar tidak sadar sedang memberikan kasih sayang besarnya kepada kita, khususnya umat Islam, dengan momen ibadah puasa wajib di bulan Ramadan ini. Orang mukmin pelan-pelan disabih hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, apa hawa nafsu itu? Dalam Al-Quran Allah menegaskan, juz 13 surat Yusuf, ayatnya dicari sendiri. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bis-su', innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammaratun bis-su', selalu mendorong, memerintah kepada hal-hal yang buruk dari setiap urusan. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, akhir-akhir hari ini kita dapat banyak informasi kasus pembunuhan, perzinaan, pemerasan, pengkhianatan, dan yang paling trending adalah manipulasi kualitas BBM. Kejahatan-kejahatan ini terjadi bukannya pelakunya itu adalah orang-orang yang bodoh, tidak sekolah, boten. Pelakunya adalah orang-orang yang cerdas, orang pintar. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka sedang menuruti hawa nafsunya. Maka benar kata salah satu ulama, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, beliau menegaskan bahwa kecerdasan dan kepandaian itu bukanlah segala-galanya, karena ia masih bergantung kepada kejiwaan. Jika kejiwaannya itu goncang, maka kecerdasannya pun menjadi goncang. Intelektualitas itu menjadi goncang sebab instabilitas ruhani. Maka bersyukur, kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang memperhatikan, bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ini. Mereka akan masuk dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa penduduk surga itu? Mereka adalah wa amma man khafa maqama rabbih. Mereka orang-orang yang punya rasa takut terhadap kebesaran Allah. Tidak hanya punya rasa takut, tapi dibuktikan dengan wanahan nafsa 'anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mampu dia kendalikan. Kemudian kabar buruk, ancaman, peringatan bagi orang-orang mukmin khususnya yang meremehkan, mengabaikan perintah-perintah Allah khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Mereka akan potensi masuk dalam ayat fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim adalah tempatnya. Tempatnya siapa? Fa amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas,
orang fasik, orang kafir, orang munafik. Kenapa? Wa asarul hayatad dunya, hidupnya orientasinya hanya untuk dunia saja. Bittiba'is syahawat, hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, lebih tegas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garis besar kepada kita, informasi yang sangat istimewa, menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Neraka itu didindingi dengan hawa nafsu, wa hujibatil jannah bil makarih, dan dinding surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda hawa nafsunya itu mampu dikendalikan? Tandanya seperti saat ini, seperti kita kumpul banyak kompak di masjid ini tanda nafsunya sedang sehat, jasmani dan rohaninya sedang stabil. Tandanya adalah gemar ibadah, semangat ibadah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir ini, barokahnya majelis ini oleh Allah diberikan tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan ketakwaan, mendapatkan tambahan rahmat, kasih sayang, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala niat baik, amal soleh kita diridhoi, segala salah dan dosa kita diampuni, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.